Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Faisal Akbar dengan NIM 121961, kemudian ada Linda Farida dengan NIM 12192106, ada Irsyad Waroid Musyafa dengan NIM 12192383, dan ada Azizah Tri Ramadhani dengan NIM 12192812. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembayaran kredit kendaraan bermotor yang akan dibacakan oleh Linda. A. Konsep dasar database atau basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data atau database adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. B. ERD atau Entity Relational Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. ERD digunakan untuk memperlihatkan hubungan antar entitas atau objek beserta atributnya. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu A. Entitas, B. Atribut, C. Hubungan atau relasi. Pembuatan ERD pembayaran kredit kendaraan bermotor. Studi kasus 1. Calon pelanggan mengisi data diri sebelum melakukan transaksi. 2. Pelanggan melakukan transaksi. 3. Pelanggan harus membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan. 4. Apabila pelanggan melewati batas waktu, maka dikenakan denda. Tahapan pembuatan ERD. A. Langkah pertama, yaitu penentuan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan entitas yang akan terlibat. Menentukan entitas. Di pembayaran kredit kendaraan bermotor itu ada 6 entitas. Ada pelanggan, motor, penjualan, angsuran, pembayaran, dan denda. B. Langkah kedua, yaitu penentuan atribut. Menentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Ada 4 entitas yang memiliki atribut kunci. Yang pertama, ada pelanggan dengan atribut kuncinya ID pelanggan. Yang kedua, motor dengan atribut kuncinya ID motor. 3. Penjualan dengan atribut kuncinya faktur jual. 4. Pembayaran dengan atribut kunci faktur bayar. Dilanjutkan oleh Faisal. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan mendeskripsikan relasi entitas. 1. Entitas pelanggan dan motor membentuk relasi transaksi. 2. Dari relasi antara entitas pelanggan dan motor membentuk entitas baru dengan nama penjualan. 3. Entitas penjualan membentuk entitas lemah bernama angsuran dan membentuk relasi hitung. 4. Entitas penjualan dan pembayaran membentuk relasi menerima. 5. Entitas pembayaran membentuk entitas lemah bernama denda dan membentuk relasi denda. Langkah yang keempat, menentukan kardinalitas. 1. Satu pelanggan hanya dapat membeli 1 motor. 1 motor hanya dapat dibeli oleh 1 pelanggan. Jadi derajat kardinalitas yang dihasilkan adalah 1 to 1. 2. Satu pelanggan hanya mendapat 1 faktur jual. Begitupun sebaliknya. Jadi derajat kardinalitas yang dihasilkan 1 to 1. 3. Satu motor hanya masuk ke dalam 1 faktur jual. Begitupun sebaliknya. Jadi derajat kardinalitas yang dihasilkan adalah 1 to 1. 4.
satu faktur jual hanya untuk satu faktur bayar. Begitupun sebaliknya. Jadi derajat kardinalitas yang dihasilkan adalah one to one. Langkah yang kelima, menentukan atribut yang diperlukan. Dalam tabel pelanggan, atribut tambahan ada nama, alamat, telepon, pekerjaan, dan nomor KTP. Kemudian dalam tabel motor terdapat atribut tambahan merek, nama, tahun buat, dan harga. Dalam tabel penjualan terdapat faktur jual sebagai atribut kunci, tanggal transaksi, ID pelanggan dari tabel pelanggan, dan ID motor dari tabel motor. Tabel angsuran terdapat atribut kunci faktur jual terdapat faktur jual dari tabel penjualan. Subsidi, atribut subsidi, atribut DP, bunga, lama, dan per bulan. Dalam tabel pembayaran terdapat tanggal bayar, faktur jual, cicilan, bayar, dan atribut kuncinya faktur bayar. Dalam tabel denda terdapat faktur bayar dari tabel pembayaran, terdapat tanggal bayar, tanggal jatuh tempo, dan denda. Berikutnya adalah LRS, Logical Relational Structure, adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Berikut ini adalah LRS dari proyek kredit pembayaran kendaraan bermotor. D. Spesifikasi file. Berikut ini adalah spesifikasi file. Yang pertama adalah tabel motor yang berisi ID motor, merek motor, nama motor, tahun buat, dan harga. Yang kedua, tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan nomor KTP. Yang ketiga, tabel angsuran yang berisi faktur jual, subsidi, DP angsuran, bunga, lama, pokok bulan. Dan berikutnya adalah tabel denda yang berisi faktur bayar, tanggal jatuh tempo, dan denda. Yang kelima adalah tabel pembayaran yang berisi faktur bayar, tanggal bayar, faktur jual, cicilan, dan bayar. Yang keenam, tabel penjualan yang berisi faktur jual, tanggal transaksi, ID pelanggan, dan ID motor. Berikut adalah program DCMD-nya. Di sini kami menggunakan database dengan nama DB kelompok 9 yang kemudian diaktifkan untuk memasukkan tabel motor, pelanggan, angsuran, denda, pembayaran, dan penjualan. Yang pertama ada grade tabel T motor. Di sini kami menggunakan beberapa tipe, yaitu ada char, ada varchar, ada years, dan ada integer. Kemudian ada grade tabel T pelanggan. Ada beberapa tipe yang kita gunakan, yaitu char dan varchar. Kemudian ada grade tabel T angsuran. Yang kami gunakan tipenya ada integer, ada char, dan ada date. Kemudian ada grade tabel T denda. Di sini menggunakan beberapa tipe, yaitu ada integer, ada date, dan kemudian ada grade tabel T pembayaran. Yang kita gunakan tipenya ada integer, date, dan double. Kemudian ada grade tabel penjualan. Yang kita gunakan ada integer, date, dan char. Kemudian ada struktur tabelnya sendiri. Yang pertama yaitu ada T motor. Berikut adalah tampilan dari struktur tabel T motor. Kemudian ada disk T pelanggan, tabel dari pelanggan itu sendiri. Kemudian ada tampilan dari T angsuran. Berikut adalah tampilannya. Kemudian ada tabel denda, ada tabel pembayaran, dan tabel penjualan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.